Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat? Sehat, Ma'am. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masih di materi vektor. Kali ini kita akan bahas tentang vektor yang sejajar dan segaris. Yang segarisnya review dari minggu yang lalu ya. Karena berkaitan antara vektor sejajar dan segaris. Oke. Baik, sebelumnya harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menentukan vektor-vektor yang sejajar, yang kedua menentukan vektor-vektor yang segaris. Ya. Jadi apa sih itu vektor sejajar? Vektor sejajar itu perhatikan grafik di bawah ini. Jadi gambarnya perhatikan dulu. Nah, kamu lihat nih gambar. Di sini ada vektor AB, vektor CD, vektor EF, vektor GH. Dia punya titik-titik pangkal dan ujung masing-masing. Seperti itu ya. Jadi perhatikan 4 vektor ini. Dari 4 vektor ini kamu akan lihat AB, vektor AB itu adalah titik B dikurang A ya. Hasilnya adalah dari vektor posisinya vektor B dikurang vektor A sama dengan 7 min 7 10 dikurang min 11 4 hasilnya 4 6. Vektor AB. Kemudian dari sini juga kita dapati vektor CD. Vektor CD itu adalah vektor posisi D dikurang C. Hasilnya adalah 18 dikurang min 7 minus 4. Maka diperolehlah vektor CD itu 8, 12. Oke. Nah, vektor EF. Arah ini udah berlawanan ya. Vektor EF sama dengan vektor F posisi dikurangi vektor E posisi, hasilnya adalah 2 min 3 dikurang 10 9 sama dengan hasilnya min 8 min 12. Oke, dan satu lagi vektor GH. Di sini vektor H posisi dikurang G posisi, hasilnya adalah 7 minus 6 dikurang 5 minus 9, maka kita memperoleh nilai 2, 3 untuk vektor GH. Nah, kamu perhatikan garis merah, 4 garis merah AB, CD, EF, GH. Secara grafik, di dalam grafik Kartesius, vektor-vektor yang dihasilkan ini adalah sejajar ya, sejajar. Vektor-vektor yang dihasilkan ini sejajar. Ini kalau di dalam grafik, dan tidak selamanya kita akan menggunakan grafik Kartesius untuk menentukan dua buah vektor itu saling sejajar. Oke, dari sini coba kamu perhatikan hasil vektor AB, CD, EF, GH. Kita patok dari vektor yang pertama ya, AB. Perhatikan vektor CD. Vektor CD hasilnya adalah berapa? 8, 12. Coba lihat kaitannya dengan si AB. Si AB 4, 6. Dari sini kamu akan lihat nih, ini 4, X-nya di CD, X-nya 8. 6 di Y-nya, 12 di CD-nya, Y-nya. Nah, dari sini ada yang bisa lihat apa hubungannya ya AB sama CD? Ada yang bisa menjawab? AB, CD 2 kali AB. CD hasil dari 2 kali AB, ya benar, tepat. Oke, dari sini kita akan dapati CD 2 kali AB, 2 kali 4, 6. Benar. Oke, berlaku hal yang sama ketika kamu lihat EF. EF di sini min 8, min 12. Kita cek dari AB ya, kita patok dari patok dari AB, dari yang atas nih ya. Nah, 4, 6. Adakah yang berlaku? Ada, Mem. Ya, berlaku. Apa itu? Min 2 EF, min 2 kali min 2 AB. Min 2 AB. Nah, sekarang kamu perhatikan. Antara AB dengan EF memiliki arah yang berlawanan. Ya, tapi garisnya sejajar. Vektornya sejajar. AB, EF sejajar. Iya. Oke, tapi panjangnya berbeda. Yang penting kan sejajar kan vektornya. Maka diperolehlah arah yang berlawanan. Lihat nih koefisiennya. Minus 2 AB. Saya paham ya? Kamu bisa juga ambil hubungan setelah ini. Oh ya, CD sama CF apa hubungannya? CD sama CF. Kita lihat nih posisi-posisi vektornya. 8, 12.
EF berapa? Min 8 minus 12. Maka CD sama CF hubungannya apa? CD Min sama 1. dengan, ya Roji? EF sama dengan min 1 CD. Iya, EF sama dengan min 1 CD atau min CD ya. Berarti ada hubungan di sini AB sama CD sejajar tapi tidak memiliki panjang yang sama. CD sama EF sejajar, memiliki panjang yang sama tetapi arahnya berlawanan. Oke, tapi dua buah vektor itu tetap dikatakan sejajar. Nah, berlaku juga ketika dia GH, posisi GH. Nah, GH itu 2, 3. Kita kaitkan lagi nih ke vektor dari vektor yang pertama AB. Coba dilihat vektor AB. Apa hubungannya? Ada yang bisa jawab? GH sama AB? GH. 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 Berapa? AB 2 kali GH. AB 2 kali GH. Atau GH sama dengan setengah dari AB. AB. Oke, jadi koefisien yang kita peroleh tadi 2, minus 2, kemudian tadi ada setengah, itu kan koefisiennya berlaku untuk komponen-komponen vektor yang satuannya tadi ya, XY-nya. Kalau di ruang 3 dimensi, XY, Z-nya gitu kan. Nah, dari sini kita akan dapati dia vektor yang terjadi bisa dia yang sejajar itu bisa dia berlawanan, ya. Bisa panjangnya lebih besar hasilnya, bisa panjangnya lebih kecil seperti GH terhadap AB tadi ya, lebih kecil. Yang penting dia sejajar. Posisinya itu kalau ditarik garis lurus seterusnya dia tidak akan pernah berpotongan. Intinya seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan vektor yang sejajar. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Sejajaran vektor itu apa? Vektor AB sejajar CD jika dan hanya jika AB sama dengan KCD. K ini siapa? K ini adalah konstanta yang membentuk perbandingan terhadap vektor sebelumnya dan selalu tetap untuk komponen-komponen vektor setelahnya. Dengan K itu adalah bilangan real ya. Nah, dari sini juga kita ada catatan penting. Tadi kita lihat kalau K-nya besar 0, K-nya besar 0 berarti K-nya positif. Koefisien vektor yang tadi positif kan? Maka vektor AB searah dengan CD. AB searah dengan CD. Saya. Nah, kalau kita peroleh K-nya nanti negatif atau lebih kecil dari 0, maka kita akan memperoleh vektor AB berlawanan arah dengan CD. Oke, vektor AB berlawanan arah dengan CD. Dari sini kita akan ambil contoh soalnya. Baik, untuk contoh soal yang pertama. Nih, diketahui vektor A 6i vektor dikurang 2j vektor ditambah 3k vektor. Vektor B sejajar dengan vektor A, tetapi berlawanan arah. Perhatikan ya. Jika panjang vektor B sama dengan 21, tentukan vektor B. Oke, nah ingat kembali panjang vektor itu adalah jumlah kuadrat, akar jumlah kuadrat komponen IJK-nya. Seperti itu ya. Oke, nah kita ambil dulu nih vektor A hubungkan dengan vektor B dulu langkah awalnya. Jadi penyelesaiannya lihat, karena vektor B sejajar dengan vektor A, maka vektor B sama dengan K kali A vektor. Oke, nah dari sini kita akan dapati B dikali A vektor, A vektor itu adalah 6I vektor dikurang 2J vektor tambah 3K. K ini kita masih belum dapat ya, berapa K-nya masih belum diketahui. Nah, kita akan peroleh vektor B itu dalam K, 6KI vektor dikurang 2KJ vektor ditambah 3K vektor. Sampai di sini paham? Saya? Oke, kita lanjut. Nah, panjang vektor tadi diketahui 21. Ingat panjang vektor itu adalah akar jumlah kuadrat dari komponen IJK-nya, komponen satuannya. Komponen I 6K, berarti 6K kuadrat. Ditambah komponen J min 2K, min 2K kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama 3K kuadrat, hasilnya 21. Nah supaya mudah, ini kan dalam variabel KK kuadrat. Maka kuadratkan aja dulu kedua buah ruas untuk menentukan panjang B-nya nih.
Ini kan hasilnya adalah 36K kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 9K kuadrat sama dengan 21. Maka kita akan peroleh 4, nih jumlahnya dalam K kuadrat semua ya, 49K kuadrat sama dengan 21. Oke, kita cari K-nya nih sekarang. Baik, nah kita akan peroleh 9K kuadrat kalau dikuadratkan hasilnya 49K kuadrat. Benar ya, hilang akarnya, 21 kuadrat. Oke, nah di sini K kuadrat itu sama dengan 21 kuadrat per 49. Ini sama-sama dibagi 7 ya. 49 bagi 7, 7 ya, 21 bagi 21 bagi 7 berapa? 21 bagi 7, 21 ya. Akarnya kita keluarkan dulu akarnya ini 49-nya. Akar dari 49 7 ya. Akar dari 21 kuadrat adalah 21. Oke. Bisa ya? Maka 21 per 7 sama dengan plus minus 3. Ada 2 nilai kan? Nah, kamu perhatikan nih. Tadi di keterangan awal, vektor B sejajar dengan vektor A tetapi berlawanan arah. Ingat kembali, K kalau berlawanan arah lebih besar atau lebih kecil dari 0? Ada yang bisa menjawab? Tadi kalau vektor sejajar syaratnya K kalau dia berlawanan arah lebih besar atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti kita ambil K-nya sama dengan minus 3. Karena tadi kan dia berlawanan arah kan. Yang kita ambil untuk menentukan vektor B, K-nya itu adalah yang minus 3. Karena berlawanan arah. Maka kita akan peroleh vektor B itu adalah min 3 dikali 6i kurang 2j tambah 3k vektor. Hasilnya adalah B vektornya min 18i vektor ditambah 6j vektor dikurang 9k vektor. Seperti itu. Paham sampai di soal nomor 1? Bisa? Mudah ya insya Allah ya. Oke, kita lanjut ya di soal di nomor 2. Di soal nomor 2, jadi tipe soalnya yang berkaitan dengan KA vektor A sama dengan K vektor B seperti itu semua. Oke, tapi bentuknya yang berbeda-beda. Baik, ini penulisan vektor dalam bentuk vektor kolom ya, dalam kolom. Diketahui vektor A, X kurang 1, 4, Y kurang X sejajar dengan vektor B. Vektor B itu min 1, 2, 3X. Tentukan nilai dari K ditambah nilai dari X ditambah Y tambah 9. Nah, sejajar. Dari soal sejajar berarti kan vektor A sama dengan K B vektor karena udah ada kata sejajar. Ada kata di soal ada penjelasan berlawanan atau searah? Tidak. Tidak ada ya. Jadi kita tidak perlu tentukan K-nya itu negatif atau positif. Oke. Berarti kita selesaikan dulu nih. Tadi diketahui dia sejajar, maka kita akan peroleh A vektor sama dengan KB vektor. Oke, ini dia bentuknya. Sejajarkan X kurang 1, 4Y kurang X sama dengan K dikali min 1, 2, 3X. Oke, kita ambil dari yang nilai untuk menentukan nilai yang dia tidak ada variabelnya terlalu banyak. Di sini kalau yang dari komponen pertama, X kurang 1 sama dengan K kali minus 1 kan ada variabel X sama K. Jangan diambil yang itu. Demikian juga di kolom yang ketiga. Di baris yang ketiga ini, Y kurang X sama dengan K dikali 3 kali X. Seperti itu ya. Ini kan dia ada 3 komponen jadinya. X, Y, K. Maka kita ambil yang baris keduanya. 4, karena tadi K ini kan dia harus sama untuk 3 komponen ini. Maka kita peroleh 4 sama dengan 2K. Maka kita akan peroleh nilai K-nya berapa? 2. Nilai K-nya 2. Berarti arahnya searah atau berlawanan? Searah, Mem. Searah, oke. Berarti arahnya searah, karena K-nya lebih besar dari 0. Nah, setelah K-nya dapat, baru kita bisa peroleh nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Ambil yang 2 komponen dulu ya, X kurang 1, berarti di baris pertama. Dari sini kita akan peroleh X kurang 1 sama dengan 2 kali min K. 2 kali 2-nya ini kayak K kali min 1. Maka diperoleh X-nya sama dengan min 1.
Demikian juga ketika ketemu yang di baris ketiga. Y kurang X sama dengan 2 kali 3X. Maka diperoleh Y sama dengan 7X. Untuk itu kita dapati X-nya sama dengan min 1. Sudah diketahui ini ya dari yang baris pertama. Maka Y-nya adalah minus 7. Yang diminta adalah nilai X tambah Y tambah 9. Berarti min 1 dikurang 7 tambah 9. Hasilnya adalah 1. Saya, ini hubungannya. Jadi dia bagian dari yang segaris tadi, ya. Tapi dia sejajar, vektornya tidak bertemu. Kalau segaris yang minggu lalu kan dia satu garis, ya, otomatis sejajar dia. Oke. Nah, untuk contoh yang ketiga, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Perhatikan tipe contohnya, tipe soalnya lagi. Tentukan vektor yang panjangnya sama. Ini mudah nih. Tentukan vektor yang panjangnya sama dengan P vektor sama dengan 5I vektor dikurang 4J vektor tambah 2K vektor. Tetapi arahnya berlawanan. Ada yang bisa menjawab? Maka vektor itu apa? Diketahui P vektor sama dengan 5I vektor dikurang 4J vektor tambah 2K vektor. Vektornya sama, panjangnya sama, tapi arah berlawanan. Maka apa yang kita lakukan? Sejajar dia. Jadi negatif, Pak. Iya benar, dibuat saja, dikalikan negatif saja, arah berlawanan, kalikan negatif, berarti kan yang kita cari adalah min V vektor. Min V vektor itu apa? Min V vektor itu kalikan aja komponennya dengan negatif, maka kita akan peroleh hasilnya adalah min 5I vektor ditambah 4J vektor dikurang 2K vektor. Komponennya semuanya dikalikan negatif. Benar? Benar ya? Oke, nomor 3 mudah. Kita lanjut di soal nomor 4. Ini ada beberapa tipe yang saya buat. Nah, di nomor 4, kamu jangan bingung lihat variabelnya kok banyak kali nih. Ada X kuadrat, X. Nggak masalah. Biasanya kalau dia ada kata sejajar, ini komponennya ini merupakan kelipatan ini. X kuadrat, X, dan konstantanya merupakan kelipatan dari yang baris pertama, kedua, dan ketiga. Karena di sini diketahui vektor A sejajar dengan vektor B. Jadi jangan langsung, wah ini banyak variabel susah. Enggak seperti itu. Oke. Jadi tentukan batas-batas nilai X agar kedua vektor searah. Kalau dia vektornya searah, berarti nanti komponen-komponen X-nya itu yang memuat X tadi, dia memiliki K yang tetap. Seperti itu ya. Nah, dari sini kita lihat penyelesaiannya. Baik, tadi kan sejajar. Berarti A vektor sama dengan K kali B vektor. Ini dia tadi vektor yang pertama A. 2X kuadrat kurang 4X kurang 30. Baris pertamanya. Baris keduanya min X kuadrat ditambah 2X tambah 15. Baris ketiganya 3X kuadrat dikurang 6X dikurang 45. Bentuk ini kita sederhanakan. Semua memuat ada nilai X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Benar ya? Kalau ini dikalikan 2, hasilnya adalah baris pertama. Kalau X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 kali min 1, baris kedua. Benar ya? Kalau X kuadrat dikurang 2X kurang 15, maka hasilnya adalah dikali 3, baris ketiga. Oke, kita udah dapat nih ada koefisien A vektor. A vektor dia 2 min 1, 3. Dengan berkoefisien X kuadrat dikurang 2X kurang 15. Sama dengan KB vektor. K B vektor. B vektornya 2, min 1, 3. Oke. Nah, berarti kita akan dapat persamaan K itu sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 15. Seperti itu kan? Nah, untuk memperoleh vektor itu sejajar, maka K ini kita buat, kan tadi kalau nggak lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0. Oke, kita ambil dulu pembuat nolnya. Oke, kita ambil dulu pembuat nolnya, hasilnya berapa. Nah, agar dia searah, berarti K-nya besar dari 0. Ya, searah ya. Tadi ada kata searah, maka K-nya besar dari 0. Carilah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat dikurang 2X kurang 15 besar dari 0. Dari sini kita akan dapati faktornya itu X sama dengan 5 dan X sama dengan minus 3. Cek di garis bilangan. Ya, uji titik min 3, 5 sebagai batas, uji titiknya saya pilih 0. Kalau 0 kamu masukkan ke pertidaksamaan X kuadrat kurang 2X kurang 15 besar. Hasilnya adalah, coba ya, 0 dikurang 15. Min 15 lebih kecil dari 0. Berarti ini negatif, tidak memenuhi. Yang memenuhi yang mana?
ketika X-nya lebih kecil dari minus 3 atau X-nya lebih besar dari 5. Jadi agar kedua vektor itu tadi sejajar dan searah, maka kita akan dapat batas-batas nilai X-nya adalah berapa? X-nya kecil dari min 3 atau X-nya besar dari 5. Sampai di sini ada pertanyaan soal nomor 4? Tidak? Paham? Paham, Mem. Paham. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Banyak nih soalnya. Agar lebih paham lagi ya. Oke. Nah, di soal nomor 5 kita peroleh titik-titik. Bukan vektor ya. Titik-titik A, B, C, D. Dengan A 6, min 2, 4. B 4, min 1, 0. Jadi beda-beda nih tipe soalnya. C, min 2, 2, min 12. Dan D, X, Y, minus 4. Jika vektor AB sejajar dengan vektor CD, tentukan nilai XY. Nah, AB kan belum ada vektor AB. Jadi gunakan sifat untuk mencari vektor. Ya, mencari vektor. AB berarti B kurang A ya. Jadi kembalikan lagi ya. AB sejajar dengan CD, berarti AB sama dengan K kali CD. AB belum ada vektornya, berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Terhadap titik diambil ya. Oke, CD belum ada vektornya, dicari K, D, vektor posisi D dikurang vektor posisi C. Oke, dapat ya. B kurang A, berarti ini saya buat dalam kolom biar mudah lihatnya. B itu adalah 4 min 1, 0. A itu adalah 6 min 2, 4. Dikurangkan hasilnya adalah min 2, 1, minus 4. Oke, nah kita masuk ke CD. K, CD berarti D dikurang C. D itu X, Y, min 4 dikurang min 2, 2, minus 12. Hasilnya adalah K, X tambah 2, Y kurang 2, min 4 tambah min 12, hasilnya 8. Oke, nah sama seperti tadi, berarti kita ambil perbandingan yang angkanya sudah jelas untuk mencari K-nya. Berarti di baris keberapa? Baris yang ketiga, Mem. Iya, min 4. K ini berapa supaya dia ruas kiri dan kanan sama? K-nya kita ganti angka berapa ya? Setengah. Setengah atau minus setengah? Minus setengah. Minus setengah. Setengah, Oke. Mem. Benar. Oke, berarti kita ganti K-nya dengan minus setengah. Setelah dapat K-nya minus setengah, baru kita ambil ke komponen yang lainnya. Ke baris kedua dan pertama. Oke, ini baris kedua pertama, min 2 itu sama dengan min setengah X tambah 2. Maka kita peroleh, nih kali silang ya, min 2 kali 2, dipindah ruas, negatifnya habis ya, negatif kali negatif habis. Berarti 2 kali 2, 4 sama dengan X tambah 2, X-nya sama dengan 2. Baris keduanya, 1 sama dengan min setengah Y kurang 2. Maka kita akan peroleh min 2 sama dengan Y kurang 2, maka Y-nya sama dengan 0. Oke, dapatlah nilai X dan Y-nya. X-nya 2, Y-nya 0. Itu dia, untuk vektor yang sejajar. Bisa ya, Nak? Paham? Paham. Nah, dari vektor yang sejajar inilah kita lanjutkan ke contoh yang ke-6, itu vektor segaris. Vektor yang segaris itu adalah vektor sejajar yang letaknya tepat di satu garis. Jadi diingat kembali nih materi yang kemarin, kaitannya itu dia. Nah, vektor yang segaris itu adalah vektornya dalam satu garis, dikatakan sejajar tidak? Sejajar. Ya, sejajar dia. Berhimpit dia ya. Maka di sini kamu lihat vektor AB dengan BC sejajar dan segaris ya, berhimpit. AC sama BA sejajar dengan arah yang berlawanan. CB dengan BC sejajar dan berlawanan panjang sama, berhimpit lagi ya. Ini juga dikatakan, inilah yang dinamakan vektor-vektor yang segaris. Jadi nanti kita akan dapati komponennya itu dia tepat pada satu garis. Ini syaratnya KBC, KBA sama. Oke, tepatnya. Nah, kita lanjut pengulangannya, reviewnya ya, untuk vektor yang segaris. Nah, ini udah buktikan bahwa titik A, B, C terletak dalam satu garis. Tipe soal nomor 6 seperti ini.
Nah, ini terserah kamu mau buat AB banding BC, boleh AB banding AC, boleh BC banding AC, boleh terserah. Yang penting dia komponennya ini, dua titiknya ini dijadikan menjadi vektor. Oke. Untuk penyelesaian soal nomor 6. AB sama dengan B kurang A. Saya pilih AB di sini, AB. Maka kita akan peroleh B kurang A hasilnya adalah 794. Oke. Nah, AC, C kurang A. AC, C kurang A. Kita akan peroleh nilai itu adalah 794. Oke. Nah, dari sini kita akan dapati hasilnya adalah 21, 27, 12. Itu kaitannya sama AB adalah 3AB. Seperti itu ya, 3AB. Baik, bisa ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita lihat untuk yang soal nomor 7. Soal nomor 7. Nah, titik A 2Y8, BX3Y min 2, C54YZ. Nah, di sini sudah diketahui, tidak dibuktikan lagi. Terletak dalam satu garis, tentukan X tambah Z. Kita tinggal hubungkan aja. Saya pilih di sini CB sama AC. CB sama dengan KAC. Tadi dapat CB itu adalah X kurang 5, min Y, min 2 kurang Z. AC kita peroleh 3Y, Z kurang 8. Maka dari sini kita akan peroleh yang komponen baris kedua ya. Min Y sama dengan 3YK. Maka K sama dengan min Y per 3Y sama dengan min sepertiga. K-nya min sepertiga. Bisa diambil nilai X-nya dari baris yang pertama. X kurang 5 sama dengan min sepertiga kali 3. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 4. Nah, untuk Z-nya kita dapati baris ke-3. Min 2 kurang Z sama dengan min sepertiga Z kurang 8. Maka dari sini kita akan dapati Z-nya sama dengan minus 7. Yang diminta X tambah Z, maka hasilnya adalah min 3. 4 kurang 7 sama dengan minus 3. Bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan satu soal lagi. Untuk yang terakhir ya, soal nomor 8. Udah banyak soalnya biar paham mereka. Oke, nggak apa-apa ya, biar paham tentang vektor sejajar dan segaris. Nah, ini sama diketahui vektornya, vektor-vektor ini. Nah, ini kamu berkaitan dengan perbandingan vektor. Diketahui vektor CD banding CP itu CP banding CD itu 1 banding 2. Yang ditanya tentukan koordinat titik P. Berarti kita cari titik P dulu, lalu baru buktikan A, B, P, dapat titik P-nya itu segaris. Nah, kita kaitkan dengan perbandingannya dulu untuk yang A. Nah, kalau perbandingan ini mudah ya. CP banding P banding PD 1 banding 2. Masih ingat rumus yang semalam? MN ditambah A kali M ditambah B kali N per M tambah N. Rumus perbandingan vektor minggu lalu. Ya, saya langsung pakai ke situ. Kalau misalnya, Mem saya lupa, nggak masalah pakai jalan ini aja. CP itu adalah P kurang C, PD itu adalah D kurang P. Sama hasilnya nanti. Nah, dari rumus ini kita akan dapati XP itu sama dengan 1, YP itu sama dengan 6, ZV itu sama dengan minus 3. Karena udah dapat nih XC, XD-nya mana? XC ini 2, XD minus 1. Ya, jadi yang YC juga yang mana? Perbandingannya tetap 1 banding 2. Ini komponen X. Kalau XP itu kan XC kali XD. Dia kaitannya sana tadi kenapa? Karena dia CP. Sama siapa? PD. Oke. Nah, maka P di sini sama-sama P berkaitan dengan vektor C, titik C dengan D. Oke. Nah, ini dia. Kita dapati perbandingannya dapat XP itu titik, maka kita peroleh titik P itu adalah 1, 6, min 3. Oke, 1, 6, min 3. Ambil dari vektor posisi. Nah, untuk yang B, nah udah dapat titik A, min 2, 0, 3, titik B-nya 3, 10, min 7, dan titik P-nya 1, 6, minus 3. Tinggal dicek aja. Apakah segaris kah?
mereka kita lihat dari perbandingan vektor yang segaris. Nah, kita cek aja. AB sama dengan B kurang A. Maka kita peroleh titiknya itu adalah 5, 10, min 10. BP sama dengan berapa? Sama dengan P kurang B vektor. Maka kita akan peroleh titiknya itu adalah min 2, min 4, 4. Itu sama dengan 2 kali 1, 2, min 2. Oke. Jadi ada kaitannya ya. Ini coba dilihat vektornya ini 1 5 kali dari vektor 1, 2, min 2. BP itu min 2 kali dari 1, 2, min 4. Komponennya memuat titik A, B, P. Ya, A, B, P. Maka kita simpulkan A, B, P terletak pada satu garis lurus. Seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.